sorry. Gue lagi seru-serunya nih main RP di Twitter karena gue baru aja comeback. Aku baru aja menyelesaikan misi yang ada di RP. Jadi aku udah balik lagi ke dunia RP, balik lagi ke dunia Twitter. Kalian tahu gak sih sebenarnya RP itu apa? Oke, tenang. Hari ini, di video kali ini aku bakal bahas tentang role player. Tapi role playernya bukan role player yang kayak BDSM gitu ya, bukan. Tapi ini role player yang ada di Twitter, yang ada di sosial media. Kita bakal bahas kali ini. Oke. Jadi pertama kali gue main RP itu tahun 2011 akhir atau 2012 lah ya, 2012. Pada saat itu gue masih SMP, kelas berapa tuh? 8 ya. Jadi sebelum gue main RP, gue itu K-popers memang dari kelas 7, dari SMP kelas 1 itu gue emang suka banget sama K-pop. Cuman makin menggilanya itu kelas 8 karena gue makin mendalami sebagai seorang K-popers. Jadi awalnya gue dulu itu suka sama boyfriend ya. Sebelumnya gue suka sama SHINee. Next gue bakal bahas tentang K-popers tapi di lain video. Kali ini videonya tentang RP aja. Nah, waktu itu di BBM, DN gue itu namanya Jung Hae-hwa karena gue suka banget mengkorea-koreakan diri gue gitu loh. Jadi yang tadinya nama gue tuh adalah nama asli, terus gue korea-koreain berdasarkan tanggal lahir dan dapatlah nama Jung Hae-hwa. Dari situ kontak gue tadinya cuman kayak 12 orang, lama-lama mulai naik karena banyak K-popers yang saling invite di BBM. Waktu itu masih main BBM, HP gue tuh masih BB Storm. Mau tuh HP kayak talenan, tau gak sih, kayak berat banget. Ini kan Android sekarang kayak enteng ya, tipis. Dulu tuh BB Storm kayak touchscreen berat, terus kayak tebel banget lah. Terus habis itu ada seseorang cowok namanya itu Rio, dia ngenalin gue ke dunia RP. Jadi DN-nya tuh gini, Rio strip Choi Minho. Terus gue tanya kan, kok Choi Minho gitu? Iya, aku main RP. Terus gue, RP? Apa itu RP gitu? Jadi kamu meranin suatu peran. Kamu bisa jadi Minho, kamu bisa jadi Taeyeon, kamu bisa jadi siapapun yang kamu mau. Boleh idolnya siapa aja, boleh aktor juga boleh, kata dia gitu. Terus gue kayak bingung kan, emang seru ya gitu? Iya, seru banget. Nanti kalau misalnya kamu main RP, kamu bisa jadi couple aku, kata gitu. So aku kayak, oh gitu. Pada saat itu gue gak baper sama sekali karena oh iya, oh gitu aja, gak ngerti maksud dia apa. Dari situ dia ajarin gue, jadi gimana cara mainnya. Jadi lo harus pilih satu karakter atau lo pilih satu idol yang mau lo mainin. Pada saat itu gue suka banget sama Taeyeon, jadi gue RP pertama kali itu jadi Taeyeon. Terus abis jadi Taeyeon, gue harus cari fotonya Taeyeon, gue harus DN-nya atau namanya itu juga Taeyeon. Terus bio di, bukan bio ya, status di BBM-nya itu juga harus yang ada hubungannya sama Taeyeon gitu kan. Sampai-sampai gue ubah time zone-nya. Waktu itu kan time zone-nya bisa diubah ya, kayak Indonesia, Korea, dan itu gue ubah jadi Korea. Pokoknya biar se-Korea mungkin lah gitu. Akhirnya gue mulai nyaman main RP, makin banyak temen dari situ. Yang tadinya kontak gue cuman kayak 30 biji gitu ya. Terus lama-lama jadi banyak sampai terakhir kontak gue tuh sampai 3000 waktu di BBM. Itu gara-gara gue main RP dan HP gue tuh super duper nge-lag, lemot banget. Apalagi itu HP dulu kan belum zaman yang RAM yang banyak gitu kan. Dan itu HP isinya udah foto-fotonya Taeyeon semuanya, terus video-videonya Taeyeon, terus MV Korea lah segala macem. Gue udah nggak pernah lagi tuh, jarang banget selfie atau selka ya dulu namanya, self kamera udah jarang banget karena HP gue tuh isinya K-pop semua. Karena gue main RP bener-bener seru banget. Nah, setelah di BBM nih gue mulai nyaman jadi Taeyeon, terus gue bosan. Akhirnya gue gonta-ganti RP-nya. Yang tadinya gue jadi RP cewek, terus gue ganti kan tuh dari Taeyeon, terus dari itu jadi Enji, dari member Apink, terus akhirnya gue jadi member EXO. Nah, pada saat itu gue belum terlalu suka EXO kan, tapi gara-gara gue main RP, terus satu member yang pertama kali gue tahu itu adalah Kai dan Sehun. Lama-lama akhirnya gue suka sama EXO dan akhirnya gue memutuskan untuk jadi RP Chris. Karena disitu gue jatuh cinta banget sama Chris. Terus gue kayak, oke, gue harus jadi Chris. Dan akhirnya gue jadi Chris, gue RPTG, gue jadi RP cowok. Nah, BBM udah mulai seru tuh, kontak gue udah banyak. Gue macam-macam sih gonta-ganti. Sebelumnya gue juga pernah jadi Venus Angelic, kalau kalian tahu. Nih fotonya gue taruh di sini. Terus gue sempet jadi waktu itu sama Baekhyun. Terus gue ganti RP lagi jadi Hyorin, macam-macam. Terus habis itu ada yang nawarin gue untuk, kenapa lo gak main Twitter gitu. Gue kayak, emang bisa ya main RP di Twitter? Bisa lah gitu. Cobalah gue main RP di Twitter. Gue main RP di Twitter. Terus waktu itu pertama kali RP yang gue tahu di Twitter adalah RP-nya CL. Terus gue liat kan followernya, anjir 1000 dong gitu. Pada saat itu follower 1000 tuh banyak banget ya, karena dulu belum bisa beli followers, terus juga belum ada open follow buat RP gitu, belum ada sama sekali. Jadi bener-bener kalau follower lo 1000 tuh berarti lo emang famous dan lo emang punya banyak temen gitu. Emang bener-bener murni gitu, emang bener-bener real. Terus dari situ gue, kayaknya seru deh RP Twitter gitu kan. Terus
Terus akhirnya gue join satu agensi Twitter pada saat itu, namanya Trill RP. Kalau kalian anak RP tahun 2013 pasti tahu Trill RP. Terus habis itu gue join Texas, join KFC, join Pucuk Fems, pokoknya macam-macam banget. Gue jadi RP Hyorin pada saat. Terus di agensi gue ada bermasalah kasus sampai bobonya ke TL. Waktu itu masalahnya apa ya? Agak nggak jelas sih sebenarnya masalahnya. Kayaknya gue ya dongan di TL deh. Gak tahu, lupa pokoknya gue ada slack sama RP-nya Eunhyuk, karena Eunhyuk tuh dibilangnya kan King of Yadong ya. Terus aduh sorry maaf ya kalau misalnya tiba-tiba nggak fokus gitu, mirrorless, maklum ya. Terus pada saat gue jadi RP Hyorin itu, gue terlibat kasus masalah gitu kan sama agensi. Gue dibully satu TL dong. Pada kayak sebel banget ada gue di situ. Akhirnya gue ngerasa drama gitu kan. Gue males, akhirnya gue cabut. Gue cabut tuh dari agensi. Gue cabut keluar dari itu Trill. Terus akhirnya gue memutuskan untuk kayaknya gue mending independen deh. Kayaknya gue nggak nyaman di agensi. Satu, gue nggak bebas milih nama, karena nama RP yang di Twitter itu lo harus ada nama agensi, nama lo, terus ada lainnya. Kayak misalnya gue Trill TL Hyorin _91L. Kayak nggak bebas banget nggak sih? Akhirnya gue udahlah gue independen aja biar nama gue bisa gue karang sendiri. Akhirnya gue independen, terus tapi gue gabung Fems. Makanya di situ bermunculan banyak Fems, karena itu adalah orang-orang yang nggak mau join agensi tapi tetap mau punya banyak circle. Nah, muncullah Fems itu di KFC lah, di Texas, pokoknya jadi banyak lah. Terus pokoknya gue mengalami kehidupan RP yang cukup seru di Twitter. Dan setelah gue ngerasa kayaknya gue mau jadi Chris lagi deh gitu, gue mau nge-TG lagi kan. Di situ di dunia RP Twitter gue nge-TG lagi dong jadi Chris. Terus ya udah gue dapet pasangan, dan gue juga nggak mau yang tadinya gue masih oke lah kalau dapetnya straight gitu ya, masih dapet Taeyeon atau dapet Tiffany yang cewek gitu. Lama-lama gue ngerasa gue nyaman deh kayaknya jadi cowok, dan gue pengen juga ya gue pengen cowok sama cowok gitu. Akhirnya couple gue itu tahu, terus gue sampai nikah sama dia. Dan gue inget banget kita punya Fems dan punya anak juga banyak banget, sampai bikin di Twitter waktu itu sempat ada undangannya di Twitter, terus pada ngundang, terus gue adopsi anak dan sebagainya. Pokoknya gue punya kehidupan yang bahagia banget lah. Terus di BBM, karena gue ngerasa kayak gue kalau gue TG dua-duanya, gue nggak punya feel yang gimana ya, kayak ya lo Chris di RP BBM dan lo Chris di RP Twitter, kayaknya lo terlalu ini banget gitu, terlalu serakah banget jadi Chris. Terus gue ngerasa kayaknya gue yang di BBM jadi cewek aja. Akhirnya gue jadi cewek dong. Waktu itu gue jadi cewek, gue jadi RP. Dulu namanya Oljang ya, tulisannya kayak gini, atau kalian ada yang bilang Ulzang tapi bacanya Oljang, kata Hanyura. Dan gue jadi RP-nya Wang Jiayun karena gue lagi hype-nya itu sama yang Chinese. Gue hype-nya sama Chris, sama Wang Jiayun. Otomatis gue pengen dapat couple yang ibaratnya itu juga kayak ada Chinese-nya juga. Waktu itu susah banget nyari yang Chinese selain Chris, selain Tao kayak gitu, yang member memang dari China gitu. Akhirnya gue dapat Oljang juga waktu itu, Kang Minjun kalau nggak salah namanya. Di situ ini kalau lo mungkin nonton ya, nggak tahu sih bakal nonton apa enggak, tapi mungkin gue ingat banget pernah lo ajarin gue bahasa Mandarin sampai gue catet bener-bener di buku, dan itu deket banget. Terus gue juga sempet jadi RP-nya Dasom Sistar. Gue suka banget jadi Dasom karena Hyorin gue udah terlalu sering jadi Hyorin. Akhirnya gue pengen ya udahlah gue ganti jadi Dasom gitu, jadi Dasom. Dan gue sempet kayak ngerasa pacaran real gitu loh sama seseorang. Waktu itu gue lupa RP siapa, kalau nggak salah Siwon. Terus gue inget banget pulang sekolah itu gue sampai ditelepon. Gue udah bilang kan, aku udah balik nih dari sekolah gitu, udah selesai kelas. Anak kelas berapa tuh gue? Kelas 9 kalau nggak salah. Iya, kelas 9. Pada saat itu gue pulang sendiri karena gue memang sedang menutup diri dari lingkungan karena gue sedang proses memutihkan kulit. Kalau kalian belum tahu ceritanya, kalian bisa lihat videonya ada di atas sini, aku taruh di linknya. Kalian bisa cek di situ. Dan aku pulang sendiri kan, tapi aku ngerasa kayak yaudahlah, gue teleponan sama orang ini, dan gue sampai kadang malam teleponan sama dia. Pokoknya bener-bener kayak ngerasa pacaran lah gitu. Cuman gue jadi Dasom, dia jadi Siwon. Gue manggilnya tetap Opa karena Siwon itu kan lebih tua dari Dasom. Pokoknya kehidupan RP gue tuh bener-bener kayak indah banget, bener-bener gila sih, asik banget. Gue nyaman banget nih sama fake world. Sampai akhirnya nilai gue jeblok semua. Gue main HP terus dari pagi, gue main HP terus. Gue dari BBM pindah ke Twitter. Terus gue sempet juga tuh ngerasain RP WA. Lo bayangin aja sendiri RP WA.
Terus sampai gue SMA deh, gue sampai SMA tuh masih main RP. Kadar K-popers gue udah agak sedikit menurun karena pada saat itu gue pacaran di real life sama orang pas SMA. Akhirnya gue menemukan cinta pertama gue. Asik, jijik banget, cringe. Oke, fine. Dan di situ gue mulai mengurangi intensitas nge-RP. Tapi gue tetap masih nge-RP, cuman nggak separah waktu. Udah tuh gue sempat hiatus kan beberapa bulan sampai akhirnya gue SMA kelas 2 gue hiatus bener-bener. Terus kuliah akhirnya gue baru back lagi semester 2 gue balik lagi ke RP, tapi gue mainnya RP Instagram. Gue jadi RP-nya Namjoonhyuk karena gue nyaman gitu loh jadi cowok, nggak tahu kenapa. Terus gue lihat kayaknya asik nih RP Instagram gitu. Akhirnya gue ngedeketin cewek segala macem. Oh ya, by the way, gue fuckboy banget kalau di Twitter. Pas jadi RP-nya Chris tuh gue fuckboy banget. Gue ya godain cewek juga, godain cowok juga. Jadi semua gue embat. Orangnya asik, yang penting bisa jadi couple gue gitu. Jadi pokoknya fuckboy banget lah gue. Membangun image-nya Chris ini gue fuckboy parah. Kalau sekarang bilangnya fuckboy, dulu bad boy sih. Dulu masih bad boy bilangnya. Tapi kalau sekarang istilahnya fuckboy banget gue. Parah. Namjoonhyuk juga gue bangun image-nya tuh kayak dingin, yang cool, real namja, terus typing ganteng, yang pokoknya lu pasti bakal tergila-gila deh sama gue yakin 100%. Karena RP cewek, RP cowok juga banyak yang pengen jadi sahabat gue, terutama RP cewek. Tapi kalau yang Namjoonhyuk ini gue nggak mau jadiin yaoi, gue tetap mau jadi straight, gue tetap mau jadi cowok ke cewek, jadi straight aja. Dan itu gue banyak banget ngegombalin cewek, banyak banget RP yang pokoknya pada deketin gue tapi nggak gue pacarin. Ada yang gue pacarin sehari gue putusin. Wah, gila jahat banget. Pokoknya fuckboy itu. Dan gue nggak pernah tuh pacaran di RP ya, couplean di RP itu sampai kayak berbulan-bulan gitu, nggak pernah. Paling lama banget itu cuma 1 bulan. Itu waktu gue jadi RP-nya Venus Angelic sama Baekhyun itu. Dan padahal itu gue jadi pacar keduanya dia loh. Pacar pertamanya dia ada, dan gue jadi pacar kedua. Jadi gue di madu. Tapi gue awet aja sama dia karena dia emang orangnya asik parah. Terus jadi RP Chris gue kayak cuman 3 minggu gitu ya, kayaknya 3 minggu apa ya, 3 minggu hampir sebulan juga. Tapi nggak selama ya. Jadi gue emang nggak bisa terlalu lama gitu loh dia. Karena ya ini kan RP gitu, gue bisa gonta-ganti cowok, gue bisa gonta-ganti cewek mau gue gitu. Dan gue bukan cewek ya yang nyari cowok, tapi lebih ke cowok yang nyari cowok, cowok yang nyari cewek. Jadi kayak bisex gitu hitungannya sih. Tapi kan cuman RP, aslinya gue straight, gue sama sekali nggak bisex. Gue tetap suka sama cowok. Jadi ya menurut gue fine-fine aja gitu, dan gue suka-suka aja. Terus abis itu kemarin nih beberapa bulan kali ya, beberapa bulan yang lalu gue memutuskan untuk coba deh gue main Twitter lagi nih RP. Karena gue udah gak ngikutin K-pop sama sekali kan. Gue udah gak ngerti, udah kayak temen gue kan ada yang main RP gitu. Dan kalau mereka cerita tentang RP, gue kayak yang gue gak ngerti apa-apa cuy tentang RP gitu kan. Akhirnya gue tanya dong sama temen gue, RP siapa nih yang lagi hits gitu, maksudnya yang lagi naik daun gitu. Stray Kids, oke lah gue main lah. Oh enggak, sebelumnya X1 dulu. Karena gue emang ngikutin produce, gue ngikutin X1, tapi nggak pas produsnya gue ngikutin parah gitu. Sampai pas Jinhyuk nggak menang itu gue sedih banget, gue sampai nangis karena nggak menang gitu. Tapi ya udah tetap jalan gitu. Akhirnya gue menemukan, gue X1 nggak bisa milih karena bias gue macam-macam. Tunggu iya, Hangul iya, Minhee juga iya, pokoknya banyak lah. Gue nggak bisa milih satu-satu. Oh, Seungyeon, gue nggak bisa milih satu persatu. Jadi gue waktu itu gonta-ganti. Sampai gue nanya sama temen gue, udah siapa nih yang RP yang lagi naik daun gitu ibaratnya. Stray Kids siapa ya? Terus gue kan belum bisa tahu nih mana yang cakep, mana yang kesukaan gue gitu. Akhirnya gue jadi RP Hyunjin karena visual, dan menurut gue emang paling mencolok banget tuh Hyunjin gitu. Sampai sekarang gue masih main RP-nya Hyunjin. Cuman gak tahu kenapa pas gue balik lagi ke RP, gue ngerasa kok kayak beda banget ya. Dulu gue tuh RP bahasa Indonesia ya. Pas SMP itu yang gue sampai asik banget, sampai akhirnya nilai gue jeblok, itu gue pakai bahasa Indonesia. Terus pas gue comeback lagi, gue balik lagi ke dunia RP, ke Twitter, gue kayak kok gini ya gitu. Banyak yang lelang akun, banyak yang paid promote, terus juga drama Twitter yang menurut gue dramanya tuh receh gitu loh. Maksudnya cuman gara-gara anem aja berantem, cuman gara-gara apa ya, tiba-tiba masuk satu circle yang sama berantem. Menurut gue kayak berantemnya nggak penting gitu loh. Kecuali kalau pada saat itu gue berantem di TL sama agensi gue, itu emang gue parah, emang gue melakukan kesalahan gitu. Emang gue ngaku di TL itu emang gue melakukan kesalahan gitu. Kayak apa ya, dramanya gue nggak
suka aja gitu, gue lebih suka feel pada saat gue main RP. Atau mungkin juga karena mungkin gue udah semakin dewasa kali ya, udah nggak anak umur 14 tahun lagi, jadi mungkin gue udah mulai bisa merasakan bahwa RP itu udah berkurang feelnya, karena gue lebih merasa feel tetap dengan kehidupan real. Gue udah nggak nyaman di dunia RP sekarang, jadi kayak ya gue masih main RP Hyunjin tapi cuman sekedar update info aja, tapi nggak sampai yang godain cewek, nggak sampai godain cowok di TL gitu, nggak sampai kayak gitu, nggak sampai kirim-kirim manifest gitu, nggak. Jadi udah berkurang feelnya. Tapi ya begitulah keseruan dunia RP. Gue merasa dunia RP 2013 tuh lebih enak menurut gue ya, karena gue main pada saat itu dan gue merasakan bener-bener kekeluargaan yang bener-bener fams. Bener-bener gue merasa, gue bener-bener bisa merasa jadi seorang Chris. Gue bener-bener bisa merasa jadi seorang ayah. Gue merasa jadi seorang daddy. Gue bisa menjadi seorang yang bener-bener oke, nih gue ayah, gue pulang kerja, istri gue tahu gitu kan, yang kayak gue punya anak-anak, kayak anak-anak gue minta es krim tiap hari Minggu pagi, terus kita rekreasi ke Pulau Jeju bareng-bareng, dan itu semua kita lakukan lewat HP. Kalian bisa bayangin gak sih, kalian punya dua kehidupan, kalian punya real life. Bentar, gue mau bersihin. Kalian bisa bayangin kan, kalian punya kehidupan real dan kalian punya kehidupan fake yang begitu menyenangkan, dan bahkan kehidupan fake kalian tuh lebih menyenangkan daripada kehidupan real kalian. Dan ya sampai segitu aja dulu cerita gue, pengalaman story time tentang dunia role player. Mungkin kalian yang ngeklik video ini adalah salah satu anak RP juga, dan kalian mungkin pengen juga menceritakan tentang pengalaman seru kalian di dunia RP. Sebenarnya gue banyak banget sih cerita, cuman kayak haruskah gitu gue menceritakan semua cerita pengalaman gue di YouTube yang notabene kayaknya masih agak sedikit aneh gitu, meskipun udah banyak sih sekarang ya konten-konten kayak tentang role player, tentang pop gitu ya. Tapi ya anyway, kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, gue story time tentang RP, tentang K-pop, kalian bisa tulis kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe. I'll see you guys on my next video. Bye. Salah, annyeong. Jijik banget, cringe. Bye.